Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Bagaimana jadinya jika bulan menabrak bumi? Sebuah makhluk aneh menyerang bulan hingga membuat orbit bulan berubah dan mendekati bumi. Mega tsunami mulai menerjang daratan hingga membuat daratan bumi menjadi hancur akibat berbagai bencana yang datang. Ternyata bulan yang kita kenal adalah benda buatan dari peradaban kuno. Film yang berjudul Moonfall ini baru saja tayang tahun 2022 ini dan dibintangi oleh Patrick Wilson dan Halle Berry. Mohon like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Inilah alur cerita selengkapnya. Kisah berawal ketika 3 orang astronot yang bernama Brian, Fowler, dan Tejo tengah memperbaiki satelit di luar angkasa. Namun, makhluk aneh dengan nanoteknologi datang dan menghantam mereka. Hal itu membuat Brian dan Tejo terhempas mengambang di angkasa luar. Beruntungnya, Brian dapat menyelamatkan diri masuk ke pesawat. Namun sayangnya, ia tidak dapat menyelamatkan Tejo yang hilang ditelan gelapnya luar angkasa. Melihat Fowler yang pingsan, Brian pun bergegas untuk kembali ke bumi. Singkat cerita, Brian yang berhasil kembali ke bumi malah mendapat tindakan hukum atas kejadian aneh itu. Brian mencoba menjelaskan tentang makhluk aneh yang menyerang mereka. Namun pihak NASA menganggapnya gila. Fowler hanya dapat membisu karena ia pingsan saat kejadian itu. Akibatnya, karir Brian sebagai astronot yang hebat telah hancur. Istrinya juga memilih untuk bercerai dan meninggalkannya dengan membawa putra sematang wayang mereka yang bernama Sonny. 10 tahun kemudian, seorang pria penggemar konspirasi yang bernama Casey Houseman menyelinap masuk ke ruang kuliah untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit bulan. Saat sedang bekerja, Casey terkejut mendapati jika orbit bulan telah berubah. Ia pun mencoba menghubungi NASA yang sayangnya tidak dapat menanggapi panggilan Casey. Di sisi lain, Fowler yang sekarang menjadi single parent masih bekerja di NASA setelah kejadian itu. Ia menitipkan anaknya ke pengasuh anak yang bernama Michelle untuk pergi ke kantor NASA setelah mendapat panggilan mendadak. Ketika tiba di kantor, Fowler mendapat laporan jika orbit bulan telah berubah mendekat ke bumi. Tak hanya itu, gas misterius juga mulai menyeruak dari kawah bulan. Fowler meminta tim untuk tidak menyebarkan informasi rahasia ini. Melihat laporannya tidak ditanggapi NASA, Casey mendapat ide untuk memberikan temuannya ke Brian yang kebetulan menjadi pengajar di Museum Antariksa. Akan tetapi, Brian tidak mempercayai Casey yang merupakan penggila konspirasi. Casey pun diusir dari museum itu. Casey frustasi dan akhirnya membuang laporan itu. Brian kini hidup sebatang kara. Ketika tengah memperbaiki mobilnya, ia mendapat panggilan dari mantan istrinya Brenda perihal anak sematawayang mereka Sonny yang kini ditangkap polisi akibat mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Brenda kini hidup bahagia dan menjadi seorang istri dari pengusaha mobil yang bernama Tom dan dikaruniai 2 orang putri cantik. Di persidangan Sonny, Brian datang bersama pengacara Sonny utusan Tom. Namun di tengah putusan hakim, Brian malah emosi dan menginterupsi hakim. Hal itu membuat hakim ngambek dan menunda putusan pengadilan. Mau tak mau, Sonny harus ditahan sampai 1 minggu ke depan. Di waktu yang sama, informasi tentang berubahnya orbit bulan mendekati bumi menjadi viral di media sosial. Masyarakat mulai panik dan membuat pihak NASA membantah semua informasi itu. Namun nyatanya, histeria masyarakat membludak dan membuat kekacauan di masyarakat tidak dapat dihindari. Orang-orang mulai menyelamatkan diri mereka ke tempat aman akibat teori konspirasi yang ternyata disebar oleh Casey. Casey sendiri percaya jika bulan adalah megastruktur buatan alien. Brian yang kebetulan melihat berita perihal berubahnya orbit bulan menjadi teringat dengan data yang disampaikan Casey sebelumnya. Ia pun kemudian pergi mencari lembaran data yang dibuang Casey di tempat sampah museum dan kemudian mencari lokasi Casey yang akan mengadakan seminar. Di sisi lain, NASA mengirimkan beberapa astronot ke bulan untuk memantau lubang besar yang mengganggah.
Alat canggih pun diluncurkan untuk mengecek seberapa dalam lubang itu. Di kedalaman 25 km, tiba-tiba alat canggih itu naik kembali dengan sendirinya, yang ternyata didorong oleh makhluk aneh yang menyerang Brian sebelumnya. Makhluk aneh yang berukuran raksasa itu pun langsung menyerang pesawat para astronot dan membunuh mereka satu persatu. Brian mendatangi tempat seminar Casey untuk menemuinya. Casey pun menjelaskan teori konspirasinya tentang bulan yang merupakan megastruktur buatan alien. Oleh karena itu, orbit bulan berubah karena bulan memiliki energi yang berasal dari bintang Katai putih yang ada di inti bulan. Brian yang mendengar itu hanya dapat tersenyum geli. Namun tiba-tiba, tsunami akibat orbit bulan mendekat mulai menerjang daratan hingga ke hotel tempat mereka berada. Mereka pun segera menyelamatkan diri ke lantai atas. Kembali ke NASA, di mana mereka masih syok dengan kejadian mengerikan tadi. Fowler berasumsi jika makhluk aneh itu merupakan robot AI nanoteknologi yang sangat canggih. Makhluk itu menyerang para astronot karena mendeteksi peralatan elektronik di pesawat. Tapi yang pasti, makhluk aneh itu bukan berasal dari bumi. Karena tsunami yang mulai menerjang daratan, kepala NASA mengundurkan diri dan memilih pergi menyelamatkan diri dengan keluarganya. Ia memberikan jabatannya ke Fowler dan memintanya untuk pergi ke Howden Field untuk mencari rahasia terbesar NASA. Di Howden Field, Fowler mendapati fakta bahwa selama puluhan tahun, NASA merahasiakan keberadaan makhluk aneh itu di bulan. Pihak militer sendiri telah membuat senjata EMP yang disebut Zulu X-Ray 7 untuk melumpuhkan makhluk itu. Namun sekarang program senjata itu telah dihentikan. Fowler kemudian melaporkan ke pihak militer. Jika makhluk itu dapat dihancurkan, kemungkinan bulan akan kembali ke orbitnya. Akan tetapi, Fowler masih mencari cara untuk dapat menghancurkan makhluk itu. Namun pihak militer akan meluncurkan nuklir ke bulan untuk menghancurkan makhluk itu, walaupun mengorbankan banyak orang. Fowler meminta mantan suaminya Doug yang merupakan perwira militer untuk berpikir ulang akan tindakan mereka. Di rumahnya, Fowler mulai bersiap untuk pergi menyelamatkan diri bersama Michelle dan anaknya Jimmy. Ia pun menelpon mantan suaminya untuk menunda peluncuran nuklir karena Fowler memiliki ide untuk menghancurkan makhluk itu dengan senjata EMP. Namun sebelum itu, Fowler meminta Doug untuk memberinya senjata rahasia Zulu X-Ray 7. Sementara itu, di hotelnya, Brian dan Casey dijemput oleh beberapa tentara dan dibawa ke NASA. Ternyata Fowler lah yang meminta mereka untuk dibawa ke NASA. Fowler menunjukkan video penyerangan yang dilakukan makhluk aneh itu. Ternyata Brian selama ini benar tentang adanya makhluk aneh itu. Fowler meminta Brian untuk kembali menjadi astronot dalam misi ini. Namun sebelum itu, Brian meminta mereka untuk membebaskan anaknya Sonny yang saat ini berada di penjara. Singkat cerita, pihak NASA telah menyiapkan pesawat ulang-alik dan telah menerima senjata EMP Zulu X-Ray 7. Sonny juga telah dijemput dan akhirnya menemui Brian. Brian meminta Sonny untuk ikut menyelamatkan diri ke bunker bersama yang lainnya. Namun tiba-tiba gempa mengguncang tempat mereka dan membuat salah satu mesin pesawat rusak. Karena tidak ada cara lain untuk memperbaikinya, Fowler menyerah dan meminta semua orang untuk pergi menyelamatkan diri. Kini hanya beberapa orang yang tersisa. 2 pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey ternyata sangatlah akurat. Mendengar hal itu, Fowler mendapat ide untuk meluncur dengan menggunakan momentum gaya gravitasi dari bulan. Karena para astronot lain telah pergi, maka Casey dan Fowler menjadi astronot baru menemani Brian. Mereka pun mulai menyiapkan diri untuk peluncuran. Sementara Sonny diminta untuk membawa Jimmy dan Michelle pergi ke bunker tempat perlindungan. Singkat cerita, saat akan melakukan peluncuran, tiba-tiba saja mega tsunami mulai menerjang daratan. Hal itu membuat Brian bergegas meluncurkan pesawatnya yang hampir saja ditelan air bah. Beruntungnya, Brian dapat mengendalikan pesawat dengan baik dan berhasil meluncur terbang. Akan tetapi, mesin roket mulai mati dan membuat pesawat kemungkinan akan jatuh.
Namun dengan bantuan gravitasi bulan, pesawat mereka akhirnya berhasil menembus batas atmosfer. Begitu juga dengan Sony yang berhasil membawa Jimmy dan Michelle pergi menjauh dari bahaya. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di stasiun luar angkasa untuk mengisi bahan bakar. Namun mereka tak boleh berlama-lama karena bulan semakin mendekati bumi. Di sisi lain, rombongan Sony dihentikan oleh perampok yang kemudian mengambil mobil mereka. Mau tak mau, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampai di tempat warga yang ikut mengungsi. Akan tetapi, hujan meteor dari serpihan bulan mulai menerjang tempat mereka. Tak hanya itu, gaya gravitasi bulan mulai menarik benda-benda yang ada. Sony dan yang lainnya berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, pesawat ulang-alik mulai mendekati bulan. Brian pun membawa bom EMP mendekati lubang itu. Tak lama kemudian, makhluk aneh itu mulai mendekati bom EMP. Tetapi makhluk aneh itu malah pergi mendekati pesawat mereka dan mulai menyerang pesawat. Tidak ada pilihan lain, Brian mematikan alat pemantik bom dan juga HP Casey untuk membuat makhluk itu pergi. Sekarang sudah jelas jika makhluk itu bereaksi terhadap sinyal elektronik yang terkontaminasi tubuh manusia. Brian tidak menyerah dan berencana untuk membawa bom EMP ke dalam lubang bulan. Di sisi lain, setelah berjalan cukup jauh, Sony dan rombongan akhirnya tiba di kediaman ibunya yang saat ini tengah mengungsi bersama Tom dan kedua putrinya. Tak lama kemudian, meteor mulai menghujam daerah itu dan oksigen bumi semakin menipis akibat gravitasi bulan yang semakin meningkat. Mereka tidak hanya dapat berdiam diri di sana. Sony mengajak mereka untuk pergi ke bunker pemerintah. Tetapi sebelum pergi, Tom memiliki ide untuk mengambil beberapa masker oksigen. Kembali ke bulan, di mana Brian, Casey, dan Fowler mulai memasuki lubang raksasa itu. Tentunya peralatan elektronik pesawat telah mereka matikan selama memasuki lubang sedalam 25 km itu. Hingga ketika mereka mulai melihat wahana antariksa yang sangat canggih di dalam inti bulan yang digerakkan oleh bintang Katai Putih. Jadi selama ini, teori konspirasi dari Casey tentang bulan adalah megastruktur buatan benar adanya. Mereka pun mulai mengaktifkan bom EMP untuk meledakkan makhluk itu. Namun karena menangkap sinyal elektronik pemantik bom, makhluk itu datang untuk menyerang pesawat mereka. Akan tetapi pesawat mereka bergerak dengan sendirinya menghindari serangan makhluk itu. Pesawat mereka pun dibawa masuk ke dalam wahana canggih itu dengan kecepatan tinggi dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Di sisi lain, rombongan Sony kembali dikejar oleh perampok yang sebelumnya muncul. Mereka berusaha melewati berbagai rintangan demi kabur dari kejaran perampok. Setelah itu, Jenderal Doc menelpon Sony menanyakan keberadaan Jimmy. Sony menjawab kalau Jimmy aman bersamanya, sedangkan ibunya Fowler saat ini tengah berada di bulan. Hal itu membuat Jenderal Doc bimbang karena pihak militer telah bersiap untuk meluncurkan nuklir ke bulan. Singkat cerita, Fowler dan Casey akhirnya sadar. Anehnya, mereka tidak melihat keberadaan Brian. Mereka pun keluar dan mendapati jika gravitasi dan oksigen di tempat itu sama seperti di bumi. Di saat yang sama, Brian ternyata telah berada di ruangan yang serba putih dan melihat wujud Sony kecil. Sony mengatakan kalau wujudnya ini adalah sistem yang diciptakan dari pikiran Brian. Kemudian sistem ini menceritakan bahwa pada miliaran tahun yang lalu, nenek moyang manusia hidup dengan teknologi yang sangat canggih di galaksi lain. Mereka membuat wahana antariksa berbentuk bulan untuk membantu kehidupan mereka. Sampai suatu ketika, AI yang mereka ciptakan sendiri mulai melawan mereka dan membunuh semua makhluk biologis yang ada. Untuk berlindung dari AI, nenek moyang manusia melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang disebut dengan nama bulan. Oleh karenanya, AI atau makhluk aneh itu saat ini ingin menabrakkan bulan dengan bumi agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengarkan cerita itu, Brian pun akhirnya sadar kembali dan bertemu Casey dan Fowler. Ia menyampaikan semua ceritanya dan memiliki ide untuk menghancurkan makhluk itu dengan bantuan senjata pertahanan bulan. Alhasil, mereka pun keluar untuk memancing makhluk itu. Di sisi lain, Tom yang tengah berjalan kaki bersama putrinya rela memberikan tabung oksigennya agar putrinya selamat. Gravitasi bulan semakin kuat dan hujan meteor semakin banyak menyerang daratan bumi. Melihat hal itu, pihak militer bersiap menembakkan nuklir untuk menghancurkan bulan.
Namun pada nyatanya, Jenderal Doug memilih untuk tidak melakukan hal itu karena ia tidak ingin membunuh Fowler yang mungkin saja berhasil dengan misinya. Di bulan, makhluk AI menyerang pesawat Brian tanpa ampun. Brian melakukan manuver untuk menjebak AI itu agar ditembaki oleh senjata bulan. Mereka pun akhirnya dapat keluar melalui saluran bulan dan bersiap untuk menembakkan bom EMP. Rencananya, Brian akan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan makhluk itu. Namun tiba-tiba saja, Casey mengambil alih kendali bom untuk mengorbankan dirinya. Ia meyakinkan Brian jika dirinya untuk kali ini ingin menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Casey memberi amanah pada Brian jika nanti bertemu ibunya, tolong katakan jika Casey adalah pahlawan bagi dunia. Makhluk itu pun kembali muncul dan Casey langsung mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom EMP yang langsung membunuh makhluk itu. Sedangkan Brian dan Fowler berusaha keras untuk menghindari ledakan. Bulan semakin mendekati bumi dan menghancurkan segalanya. Syukurnya dengan pengorbanan Casey, orbit bulan pun kembali normal dan menjauhi bumi. Brian dan Fowler juga berhasil terbang kembali ke bumi dan mendarat dengan selamat. Mereka pun akhirnya bertemu kembali dengan keluarga masing-masing. Di akhir film, terlihat jika kesadaran Casey telah dikopi oleh sistem bulan untuk memulai hal baru yang belum terbayangkan. Dan film pun berakhir.